Halo, kembali lagi bersama saya. Tentunya video ini adalah video yang sangat spesial karena saya akan mengulas mengenai all new Sirion terbaru 2022 facelift. Di video saya sebelumnya, link di atas, itu saya menjelaskan mengenai all new Sirion model sebelumnya, yaitu terakhir 2021. Di all new Sirion 2022 ini ada sedikit perubahan radikal dan beberapa perubahan fitur atau penambahan fitur yang luar biasa. All new Sirion bener-bener konsepnya beda banget. All new Sirion bener-bener anak muda banget, bahkan dari segi warna pun tidak ada warna hitam. Jadi warna yang ditawarkan itu warna-warna ceria, warna-warna ngejreng, jadi khas anak muda. Bahkan ketika kalian lihat di sampingnya, itu all new Sirion ini punya tagline sahabat muda dengan stiker orang tapi memakai virtual reality. Jadi benar-benar disesuaikan dengan segmen anak muda banget, segmen milenial, dan tentunya dengan segmen yang melek dengan teknologi. Namun nggak bisa dipungkiri bahwa mobil ini pun juga cocok di semua usia. All new Sirion terbaru itu hadir dengan pilihan satu aja transmisi, yaitu transmisi CVT. Jadi dibanding sebelumnya transmisi AT konvensional, untuk yang sekarang itu adalah transmisi CVT dan hadir dengan dua tipe X dan tipe R. Semuanya transmisi CVT semua. Tanpa panjang lebar, yuk ikuti terus video ini, jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, dan share. Karena saya akan mengulas beberapa hal menarik mengenai Sirion di video saya selanjutnya. Yuk, inilah all new Sirion terbaru facelift 2022. Pertama, saya mulai dari kuncinya dulu. Jadi kunci all new Sirion terbaru itu modelnya seperti ini. Sudah dilengkapi dengan tombol lock, unlock, dan ada tombol untuk buka bagasi. Selain buka alarm. Alarm ini berfungsi ketika kalian parkir di mall atau di pasar yang banyak berkumpulan mobil di situ dan kalian bingung mobil kalian di mana. Kalian tinggal tekan tombol, dia akan berbunyi dan itulah menandakan letak dari mobil Sirion Anda. Itu dari segi kunci. Dari tampak depan, Sirion terbaru itu nggak hanya facelift di bumpernya saja sebenarnya. Memang yang paling ketara kelihatan di bumper. Namun headlampnya ini juga ada perubahan. Perubahan adalah di dalam headlamp ini ada smoke hitam, membuat tampilan menjadi lebih sporty. Kemudian di bawahnya ada aksen warna silver dengan full lampu LED, ada beberapa titik. Di sebelumnya itu mulai rating itu belum LED, tapi untuk kali ini semua sudah full LED, sehingga headlampnya menjadi lebih keren, lebih stylish, dan benar-benar modern, kekinian banget dengan teknologi yang tinggi. Grill, kalau dilihat dibanding sebelumnya, video saya sebelumnya mengenai all new Sirion 2022 terbaru, facelift ini ada perubahan di grill, di mana ada aksen warna silver yang menyambungkan sisi lampu kanan dan sisi lampu kiri, sehingga menyambung antara lampu depan, lampu kiri disambut dengan ornamen silver di grill.
Kemudian di bagian bawah ada aksen warna hitam glossy selain di atasnya, sehingga membuat tampilan ini benar-benar stylish, sporty, dan cocok dengan anak muda banget. Yuk kita intip nyala lampunya. Ini nyala lampu kota dari All New Sirion, beda sama sebelumnya. Jadi perubahan nggak hanya di bumper aja, tapi di lampunya pun juga berbeda. Ini lampu utama, full LED dan benar-benar terang banget. Dibanding kompetitornya yang masih memakai halogen. Ini lampu dimnya. Dan jangan lupa, All New Sirion selalu dilengkapi dengan leveling. Jadi ketinggian headlamp itu bisa diatur. Itu berfungsi ketika beban di belakang terlalu berat, maka otomatis mobil akan mendongak ke depan. Dan itu akan mengurangi visibilitas lampu di depan. Untuk itu, ketika hal tersebut terjadi, maka kalian bisa menurunkan level dari headlamp sehingga tetap aman dan terjangkau ketika di jalan. Ini untuk seinnya, jadi kelihatan seinnya ini LED, bukan bohlam. Kalau bohlam itu nyalanya agak lambat, tapi ini LED nyalanya memang dibikin lambat, tapi nggak bisa selambat dari bohlam biasa. Oke, kita mulai dari perubahan radikal dari bumper. All New Sirion terbaru facelift, dia tidak dilengkapi dengan fog lamp, namun sudah dilengkapi dengan tampilan bumper yang lebih modern, yang lebih fashionable dan lebih stylish. Di mana bumpernya ada ornamen aksen vertikal. Ini kalau misalkan kita bicara motif, ini dikasih full LED, malah tampilannya makin keren. Kemudian karena mobil ini kesan sportinya disematkan di mobil ini, maka bumper di bagian bawah sudah dikasih aksen warna hitam glossy, sehingga kesan JDM look-nya itu benar-benar dapat. Namun di tengahnya kesan elegannya juga ada karena di bagian bawah dikasih ornamen warna silver. Sedikit saya jelaskan mengapa fog lamp-nya tidak dikasih di All New Sirion terbaru. Karena All New Sirion ini adalah konsepnya city car. Jadi kalau konsep mobil ini city car, maka mobil ini hanya dipakai di perkotaan aja dan jarang banget dipakai untuk luar negeri atau naik gunung. Karena mobil ini benar-benar mobil city car anak muda banget. Sehingga keberadaan lampu fog lamp sebenarnya tidak diperlukan. Karena lampu fog lamp itu lampu kabut. Di kota seperti kota Indonesia yang beriklim tropis, maka jarang banget ada kabut di dalam kota. Jakarta, Surabaya, kecuali Malang. Dan Malang pun sekarang iklimnya juga sudah berubah, sehingga untuk lampu fog lamp tidak diperlukan di All New Sirion. Sekarang ke bagian samping, di mana All New Sirion selalu dilengkapi dengan talang air atau produk-produk Daihatsu lain dilengkapi talang air. Talang air ini berfungsi ketika kalian parkir di tempat yang panas dan udara di dalam itu pastinya butuh sirkulasi, dan kaca bisa dibuka sedikit untuk bisa merubah udaranya di dalam atau sirkulasi udara di luar dan di dalam. Nggak usah khawatir, kondisi hujan pun air nggak masuk ke dalam. Sehingga fungsinya talang air itu nggak sekedar hanya pemanis, tapi fungsinya adalah biar sirkulasi udara mobil ini jalan dan mobil juga tidak kehujanan atau air tidak akan masuk. Spion. Spion ada perubahan di mana spion sudah auto retractable mirror. Jadi ketika saya kunci, spionnya nutup otomatis. Saya buka, dia membuka. Ini beda banget sama Sirion sebelumnya. Dan
kesan mobil ini sporty karena spionnya udah full warna hitam. Jadi bener-bener JDM-nya lu dapat, kesan sportinya semakin keren. Sudah dilengkapi dengan lampu LED. Untuk velgnya tidak ada perubahan, di mana velgnya pakai ring 15 dengan aksen 2 warna. Dan velg semakin keren, ditambah dengan gaya mobil yang semakin dinamis. Hal unik lagi seperti di Sirion sebelumnya adalah di sini tidak ada tombol buka atau pintu kunci. Dimana untuk central lock ketika saya buka begini, mobil saya buka, nggak bisa saya buka. Itu adalah salah satu fitur keamanan di mana ketika saya parkir, saya mau masuk, saya buka kunci. Ya, saya masuk dari sisi samping. Ada pencuri mau nyuri tas saya di dalam, itu dia tidak bisa. Itu adalah salah satu fitur keamanan dari All New Sirion. Itulah kenapa All New Sirion layak buat kalian beli, karena ini benar-benar anak muda banget yang sifatnya dinamis dan technological. Sudah lengkap dengan side warna hitam kombinasi warna merah, sehingga saya ngomong balik lagi, sportinya itu benar-benar dapat sekali, sahabat muda banget dan layak untuk dipertimbangkan. Pilar A, B, dan C sudah black garnish, ditambah kaca belakang yang lebih kecil. Sekarang tampak belakang. Tampak belakang saya mulai dari atas, di mana antenanya sudah pakai shark fin sehingga lebih modern dan lebih kekinian. Sudah dilengkapi dengan spoiler, di mana nggak hanya spoiler bagian atas, sampai juga dikasih spoiler sehingga secara aerodinamika mobil ini juga lebih irit dan lebih sporty. Nggak hanya spoiler bagian atas, di bagian bawah spoiler sudah dilengkapi dengan cover warna hitam. Balik lagi, kesan sportinya dapat, anak mudanya juga dapat, dan benar-benar fashionable. Sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp, dan kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Selain dilengkapi dengan wiper. Jadi fungsi defogger sendiri itu adalah ketika mobil ini kena embun, ya, semua kaca ini bisa embunnya hilang semua. Tapi kalau hanya dengan wiper itu hanya terbatas di sapuan wiper. Tapi dengan adanya defogger, semua kaca itu benar-benar bisa bening dan semua embun itu hilang semua. Ke bagian bawah, lampunya sudah dilengkapi dengan LED. Namun untuk sen sama lampu mundur masih pakai halogen. LED-nya model garis horizontal. Untuk lampu remnya lampu L, tapi L-nya terbalik. Yuk kita intip cara nyala lampu. Ini adalah nyala lampu kota, jadi full LED dan garis. Ini benar-benar modern banget. Lampu rem juga full LED dengan huruf terbalik, dan ini adalah lampu sennya. Jadi lampu sennya. Di sini ada logo Daihatsu. Di sini ada switch opener untuk membuka dari bagasi belakang. Perubahan radikal selain bumper depan, bumper belakang juga berubah. Di mana bumper belakang ada aksen vertikal, membuat kesan sporty mobil ini benar-benar dapat dan kena banget. Sudah dilengkapi dengan kamera belakang dan sensor parkir belakang, membuat tampilan mobil ini menjadi saya nggak bisa ngomong lagi dengan harga segitu kalian sudah dapat mobil dengan fitur sebagus ini. Rear diffusernya sudah sudah berwarna hitam, sehingga mobil ini racing look dapat, JDM look dapat, wah semua dapat semua. Saya juga bingung mau ngomong apa lagi dengan Sirion terbaru facelift ini.
Untuk interior saya mulai dari bagian depan, di mana di sini sudah dilengkapi dengan tombol buka dan tutup kunci. Ini kunci, karena kalian lihat spionnya nutup ketika saya tombol. Nah, buka. Saya buka. Ini adalah door trim dari all new Sirion, di mana bahannya masih menggunakan material plastik berkualitas tinggi. Namun sudah dilengkapi dengan backlit, sehingga kesan mahalnya ini benar-benar dapat. Kemudian hand gripnya sudah dilengkapi dengan warna chrome. Sudah dilengkapi dengan power window, di mana untuk sisi driver sudah dilengkapi dengan otomatis naik dan turun. Kemudian ada aksen warna silver tebal sehingga tidak mudah tergores. Sudah dilengkapi dengan cup holder dan tempat penyimpanan dan speaker di depan. Yuk kita intip bagian dalam. Kesan pertama ketika saya duduk di all new Sirion, ini benar-benar joknya ini seat bucket. Jadi benar-benar bungkus tubuh saya dengan sempurna. Dan untuk gaya mengemudi pun ini lebih nyaman layaknya mobil sedan. Kenapa? Karena sudah dilengkapi dengan height adjuster, di mana ini adalah level sedan yang paling nyaman ketika saya berkendara. Namun nggak usah khawatir ketika tubuh kalian itu pendek atau mungkin nggak pendek sih, tapi pengen lihat kap mesin di depan ketika berkendara, sudah bisa dinaikkan dengan dipompa ke atas, sehingga benar-benar sesuai banget dengan anak muda banget. Dan mobil ini bukan mobil-mobil Daihatsu pada umumnya, karena mobil ini benar-benar build up dan disesuaikan dengan produk global. Untuk interior saya mulai dari sisi sebelah kiri, di mana AC-nya sudah dilengkapi dengan aksen warna silver dan airbag. Kemudian ada tempat penyimpanan dan USB flash drive, sehingga ketika kalian memutar musik dari USB, kalian akan lebih ringkas. Kemudian untuk model speedometernya, untuk model dashboardnya ini benar-benar cockpit style, di mana semua ornamen atau semua panel instrumen di dashboard itu benar-benar menghadap ke driver. Jadi kesan cockpit style-nya ini dapat sama kayak kalau saya ngomong cockpit style itu terinspirasi dari cockpit pesawat, sehingga semua instrumen itu di pilot. Kemudian sudah dilengkapi dengan aksen warna silver di kisi-kisi AC juga, sehingga tampilan mobil ini benar-benar mewah dan sporty. Sudah dilengkapi dengan tape dengan ukuran 7 atau 8 ini kalau nggak salah ya, dan sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Di video saya sebelumnya di atas sudah saya jelaskan mengenai mudahnya Apple CarPlay dan Android Auto, karena itu adalah salah satu head unit dengan teknologi yang paling baru. Ke bawah ada beberapa panel instrumen di sini, di mana sudah beraksen warna hitam glossy, membuat tampilan sportinya semakin dapat. Mobil ini semua tipe sudah dilengkapi dengan start stop engine. Kemudian ada indikator seatbelt passenger, di mana di dalam indikator ini atau di jok itu ada sensor beratnya, sehingga kalau ada penumpang di duduk itu dia akan nyala ketika tidak pakai sabuk pengaman. Bahkan untuk yang bagian belakang pun juga sudah dilengkapi dengan indikator seatbelt. Ini yang tadi fungsinya central lock. Jadi central lock unik sekali di tengah. Ketika saya buka kunci pakai remote atau pakai tombol di samping, nggak semua pintu itu terbuka. Jadi harus dibuka dari dalam. Itu adalah fungsi dari keamanan dari all new Sirion. Sudah dilengkapi dengan sensor parkir depan, bisa diaktifkan dan bisa dimatikan. Untuk AC, panel AC, saya nyalakan dulu. Nah, ini adalah panel AC, di mana ini untuk pengaturan suhu, dan ini untuk konfigurasi AC nyala apa tidak. Ini untuk air circulator, dan all new Sirion sudah dilengkapi dengan pengaturan arah semburan AC. Selain untuk sisi depan dan kaki, juga bisa disetting untuk kaki saja. Itu adalah salah satu fitur yang luar biasa dari all new Sirion. Kemudian sudah dilengkapi dengan
Sudah dilengkapi dengan defogger depan dan defogger belakang. Kemudian ada memori, ketika pengaturan lebih cepat pakai memori, dan untuk mematikan pakai tombol off. Ke bagian sedikit ke bawah sudah dilengkapi dengan power outlet dan tempat USB di sisi sebelah sini, tempat pengecasan, sehingga kalian tidak perlu beli adaptor power outlet. Transmisi sudah menggunakan DCVT, jadi udah transmisi DCVT, namun belum triptonic. Jadi sudah ada P, R, N, D, S, dan B. Jadi kalau di Indonesia S dan B ini belum dikenal banget, karena mobil ini benar-benar produk global. Sudah dilengkapi dengan tombol untuk parkir paralel, sehingga memudahkan kondisi P berubah ke posisi netral ketika parkir paralel. Untuk sisi bagian atas, hand gripnya sudah pakai mode lipat. Kemudian sudah ada sun visornya dan dilengkapi dengan kaca. Untuk kaca depan sudah dilengkapi dengan head adjuster, anti glare atau anti silau untuk lampu belakang. Dan lampunya sudah dilengkapi dengan lampu baca 1/1. Dan ini untuk anti silaunya di bagian depan. Untuk seatbeltnya sudah dilengkapi dengan pengatur ketinggian seatbelt. Jadi ketika tubuh kalian pendek atau tinggi, bisa diatur ketinggian seatbelt sehingga memakai seatbelt pun menjadi lebih nyaman. Untuk joknya masih pakai fabrik berkualitas tinggi dengan menyerap keringat. Jadi ketika duduk di jok seperti ini, selain membungkus tubuh, juga kalian nggak usah khawatir untuk berkeringat. Sudah dilengkapi dengan hook atau cantolan, jadi memudahkan kalian ketika mau habis belanja, bingung mau ditaruh mana, tinggal dicantolkan aja di samping. Dan ada sakunya, jadi tempat penyimpanan semakin keren. Kemudian sudah dilengkapi dengan handrem dan cup holder di sisi samping. Dan airbagnya di sisi samping kanan samping kiri. Jadi total airbagnya ada 4. Ini adalah tampilan dari speedometer terbaru dari All New Sirion, di mana ada animasi All New Sirion ngedem 2 kali dan diputer-puter, bahkan bannya pun bisa kalian lihat di sini bisa berbelok. Dan kebetulan jangan lihat bensinnya habis, karena ini baru datang dan bannya kelihatan berbelok. Semua informasi tuh speechless saya ngomong mengenai All New Sirion ini, karena speedometernya luar biasa. Tampilan setirnya juga berubah. Yang tidak berubah adalah di lapisan backlightnya. Jadi benar-benar pegangannya nyaman banget dan wow, luar biasa. Kemudian sudah dilengkapi dengan audio switch steering dan pengaturan dari layar TFT speedometer. Ada tombol untuk Android Auto atau Apple CarPlay untuk pengaturan perintah suara, dan tombol buka dan tutup telepon. Sudah dilengkapi dengan trip, dan ada aksen warna silver di bagian bawah di sisi kanan dan sisi samping. Dan wow, tampilannya keren banget. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan tilt steering, jadi ketinggian setirnya bisa dinaik dan turunkan. Sisi bagian sebelah kanan untuk AC-nya sudah dilengkapi dengan aksen warna silver dan ada tempat penyimpanan koin. Dan wow, makin penuh aja nih Sirion. Di Sirion yang lama tidak ada tombol engine start stop, tidak ada tombol auto retractable mirror, dan tidak ada ionizer. Sirion terbaru sudah dilengkapi itu semua. Jadi sudah dilengkapi dengan eco idle, di mana ketika lampu merah mobil ini akan mati sendiri mesinnya. Namun ketika mau jalan, mobil ini akan nyala sendiri. Itu adalah konsep dari idling start stop, di mana
anak muda banget itu benar-benar mikirin operasional ya, karena mobil nggak bakal dipajang di rumah tapi selalu dipakai, sehingga pakai mobil ini semakin hemat bahan bakar. Dan sudah dilengkapi dengan auto retractable mirror dan pengaturan spion ada di sisi sebelah sini. Sudah dilengkapi dengan ionizer, sehingga nggak usah khawatir ketika kalian habis aktivitas luar kemudian masuk di dalam mobil, semua bakteri hilang semua karena ada ionizer. Dan ini adalah auto leveling, di mana di bagian tempat tadi sudah saya jelaskan bahwa ketinggian headlamp itu bisa diatur dari dalam. Untuk ruang kaki lega banget, dan tadi saya sudah sebutkan bahwa mobil ini benar-benar nyaman banget ketika didudukin atau dinaikin. Dan jok depannya sudah dilengkapi dengan height adjuster dan untuk pengatur ketinggian sandaran. Dan ini adalah salah satu yang membuat nyaman karena sedikit ada tonjolan di jok, sehingga kaki kalian tidak akan mudah capek. Yuk kita intip di baris kedua. Dari door trim juga memakai bahan plastik berkualitas tinggi, sudah dilengkapi dengan backlight sehingga kesan mewahnya dapat, kesan mahalnya juga dapat. Hand gripnya atau handnya sudah dilengkapi dengan chrome dan ada aksen warna silver tebal sehingga tidak mudah tergores, dan sudah dilengkapi dengan power window. Di bawah sudah dilengkapi dengan cup holder dan speaker. Yuk kita intip bagian dalam. Bagian dalam saya mulai dari atas, itu sudah dilengkapi dengan hand grip yang model lipat. Kemudian joknya benar-benar wow, nyaman banget, luas banget juga kakinya sehingga benar-benar nyaman. Dan jok ini sandarannya bisa diatur ketinggiannya, ini sedikit maju, ini sedikit ke belakang, sehingga balik lagi spesies, saya nggak bisa ngomong mengenai mobil ini dengan harga 230-an kalian sudah bisa dapat mobil seperti ini. Joknya pun juga dengan dilengkapi dengan isofix untuk kendaraan atau untuk kursi bayi, dan untuk seatbeltnya sudah 3 titik sehingga benar-benar wow. Materialnya masih pakai material fabrik berkualitas tinggi, dan mobil ini anak muda banget yang suka belanja. Di sini sudah dilengkapi dengan shopping hook, sini juga, dan sebelah sini. Jadi naruh barang nggak usah khawatir, lebih aman, lebih nyaman. Dan sudah dilengkapi dengan tempat pengecasan di sisi samping untuk penumpang baris kedua. Taruh sini dan HP-nya ditaruh di saku sebelah driver, membuat luar biasa. Yuk kita intip ke bagasi. Ini adalah bagasinya, ada tombol openernya. Ini adalah bagasi dari All New Sirion, di mana sudah dilengkapi dengan pengaman. Ini nggak sekedar papan di mana ketika naruh barang di sini terus bisa mudah dijangkau di baris kedua. Ini adalah pengaman di mana ketika kalian naruh barang di bagian dalam, kaca belakang dipecah, barang yang di dalam aman, nggak bahkan bisa diambil karena ketahan dari papan ini, sehingga nggak sekedar hanya mudah untuk ngambil dan naruh barang, tapi juga untuk keamanan barang yang ada di dalam ketika pintu tertutup. Dan ini adalah bagasi dari All New Sirion, bener-bener anak muda banget. Dan ini kalau kita ngomong koper 3 paling besar pun juga masih bisa masuk. Bagasinya luasnya luar biasa. Ini adalah mesin dari All New Sirion, di mana mesinnya dia memakai mesin 1300 dual VVT-i. Sudah dilengkapi dengan peredam mesin yang membuat panas dari dalam itu tidak cepat ke atas, ditambah panas dari luar sehingga mesinnya menjadi lebih awet. All New Sirion sudah memakai transmisi DCVT, jadi benar-benar halus, keren, dan irit bahan bakar. Jadi mesinnya ini benar-benar wow, dengan mesin 1300 mobil sekecil ini dan beberapa perangkat tambahan sehingga mobil ini benar-benar luar biasa, dan aki yang sudah disesuaikan dengan idling start stop.
Salah satu fitur yang unik dari All New Sirion ini adalah fitur extended lamp atau lampu depan akan mati sendiri ketika kalian nyalakan dengan kondisi mesin mati. Pernahkah kalian bayangkan pulang dari tempat kerja atau dari manapun ke rumah dengan kondisi lampu rumah, lampu garasi mati semua dan kalian butuh pencahayaan? All New Sirion bisa membuat kalian menjadi lebih nyaman dengan memberi pencahayaan sekitar 30 detik sampai 60 detik untuk memudahkan kalian masuk ke garasi atau ke pintu rumah. Yuk kita simulasikan demonstrasinya. Ketika mesin kalian matikan, segala macam semua perangkat, maka cukup kalian ngedim aja. Tarik lampu dim atau lampu jauh, kemudian kalian keluar, kalian kunci, lampu depan masih nyala selama 30-60 detik. Itu memudahkan kalian untuk memiliki pencahayaan yang lebih nyaman, lebih enak untuk akses ke rumah tanpa harus masuk lagi ke pintu. Karena lampu depan ini dia akan mati sendiri selama 30-60 detik. Yuk kita hitung, 1, 2, mati. Itu adalah salah satu fitur, saya bilang ngomong terus terang, dengan harga 230. Kompetitor lain lewat dengan beberapa fitur dari All New Sirion. Bagi yang belum tahu, kalian nonton video ini dan kalian coba sensasinya All New Sirion di dealer terdekat atau kontak saya di nomor saya ada di deskripsi. Itu tadi ulasan saya mengenai All New Sirion terbaru facelift 2022. Jadi selain perubahan dari bumper depan, bumper belakang, ada penambahan fitur di mana penambahan ini itu benar-benar di luar dari biasanya oleh Daihatsu. Karena dengan harga di kisaran launching nanti 230-an, kalian sudah bisa mendapatkan mobil yang seperti ini. Tentunya model lama pun itu fiturnya yang dikasih juga luar biasa. Dengan yang terbaru lebih luar biasa dengan selisih harga yang tidak terlalu jauh. All New Sirion selain bumper tadi yang udah saya sebutkan, itu ada perubahan, salah satunya adalah idling start stop dan speedometernya juga berubah, lebih modern, lebih kekinian, dan kalau saya ngomong, saya udah nggak bisa berkata-kata lagi dengan harga 230 jutaan. Kalau kita ngomong segmen city car, harga 230 jutaan, itu ada di merek sebelah, itu harganya lebih mahal, namun fitur yang ditawarkan jauh daripada ini. Dan jangan lupa, All New Sirion, kalau di Malaysia, itu penjualan nomor 1 dengan nama MyV. Di Indonesia coba dimasukkan dengan nama All New Sirion. Yuk jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, serta share. Karena setiap hari atau setiap 2 hari sekali atau setiap 3 kali sehari saya akan kasih kejutan mengenai upload mobil Daihatsu. Terima kasih.